Adanya kemajuan dan perkembangan iptek tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang ekonomi, baik itu dalam sisi positif maupun sisi negatif. Oleh karena itu, perlu adanya berbagai sikap selektif yang dilakukan negara agar kemajuan iptek ini tidak mengakibatkan kerusakan terhadap negara. Sikap selektif di sini ialah mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif dari kemajuan iptek yang terjadi. Sikap seperti itu akan membuat kita terhindar dari dampak buruk kemajuan iptek, karena semua pengaruh kemajuan iptek telah melalui proses penyaringan melalui Pancasila. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat ekonomi rakyat. Perkembangan iptek yang begitu canggih tentunya bisa digunakan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, misalnya dengan adanya program Kartu Prakerja. Apa sih program Kartu Prakerja? Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Sektor Perlindungan Sosial. Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup. Bila kamu dapat kartu prakerja, kamu bisa dapat bantuan pelatihan atau pembekalan kompetensi kerja dan atau kewirausahaan, serta mendapatkan insentif yang diberikan secara non-tunai. Setiap penerima kartu prakerja akan mendapatkan paket manfaat yang bertotal senilai Rp3.550.000 yang terdiri dari 1. Bantuan biaya pelatihan sebesar 1 juta yang bisa digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform digital termasuk Sisnaker. Yang kedua, insentif yang akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet link aja, OVO atau GoPay milik peserta. Poin kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2045. Hal ini nantinya akan dilaksanakan melalui proyek prioritas, yaitu jaminan usaha dan korporatisasi petani dan nelayan. Namun, meski sektor pertanian menjadi salah satu prioritas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi di sektor tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja ekspor sektor tersebut. Dengan adanya kemajuan iptek yang sudah begitu canggih, seharusnya menjadikan pertanian sebagai prioritas utama, bukan hanya sekedar wacana. Modernisasi pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif. Penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna, dari mulai pengolahan lahan, pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi, penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta efisiensi penggunaan sumber daya alam terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Modernisasi juga melingkupi aspek pasca panen seperti sistem panen, pengolahan hasil dan pembuatan kemasan modern dan aman, tata niaga yang efisien, serta terus-menerus menyempurnakan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi kegiatan usaha pertanian. Melalui modernisasi, pertanian terbukti bisa meningkatkan produktivitas pangan, sehingga proses produksi beras bisa lebih efisien. Modernisasi pertanian yang tepat guna dan efisien akan mampu menangkal dampak buruk globalisasi dan menjadi salah satu kunci sukses menghadapinya. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Sebagai konsumen pun bisa mewujudkan kecintaan pada produk buatan Indonesia dan mendukung industri dalam negeri. 1. Memasukkan produk dalam negeri dalam list belanja. Produk lokal biasanya dikenal lebih mahal dibandingkan produk impor dari Cina, seperti sepatu, tas, pakaian, dan beberapa produk lainnya. Meski demikian, biasanya kualitas yang ditawarkan pun lebih bagus dibandingkan produk impor. Jadi tidak ada salahnya memilih barang kebutuhan dengan kualitas yang lebih tinggi, bukan? 2. Mengajak keluarga dan sahabat berbelanja produk lokal. Untuk mengkampanyekan bangga buatan Indonesia tidaklah sulit. Bisa dengan mengajak teman hingga keluarga Anda untuk memilih produk lokal ketika berbelanja. Anda pun bisa memberikan contoh dengan berbelanja produk lokal.
Meski cara ini terkesan kecil, namun jika dilakukan oleh banyak orang tentunya bermanfaat bagi UMKM. Jika produk dalam negeri ramai di pasaran, maka UMKM pun bisa berkembang dengan produk yang lebih beragam. 3. Promosi di akun media sosial. Perkembangan teknologi membuat UMKM dan konsumen bisa saling mempromosikan produk di media sosial masing-masing dan dikemas dengan menarik. Dengan membagikan produk UMKM yang dibeli dan memberikan ulasan singkat tentang produk tersebut, maka bisa membantu teman-teman yang lainnya ketika hendak mencari sebuah produk. Selanjutnya, yang keempat, perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu atau hajat hidup orang banyak harus murah dan terjangkau. Yang pertama, dilaksanakannya pembuatan kartu miskin atau kartu keluarga sejahtera secara online atau menggunakan aplikasi. Dengan diberlakukannya pendaftaran kartu keluarga sejahtera, maka akan banyak sekali keluarga menengah ke bawah yang akan terbantu dalam memenuhi hajat keluarga mereka. Tidak hanya untuk keluarga menengah ke bawah saja yang bisa menggunakan kartu tersebut, namun bisa digunakan oleh semua orang. Selanjutnya dengan menggunakan teknologi pemindai kode. Disediakannya pembuatan akun dengan menggunakan teknologi pemindai kode untuk memindai sebuah kode yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia. Dengan akun ini, maka akan diberikan potongan setiap pembelian dengan memindai kode. Hampir sama halnya dengan kartu member, namun yang membedakan adalah pembuatan akun ini tidak dipungut biaya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai ponsel atau teknologi yang lainnya? Untuk orang yang tidak mempunyai ponsel, maka akan dibuatkan sebuah kartu yang berisikan kode. Lalu, kode itu akan dipindai dengan menggunakan sebuah kamera khusus yang dibuat untuk memindai kode dari kartu tersebut. Yang kelima, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Indonesia kian tergantung dan tidak independen dalam menetapkan kebijakan-kebijakan negara karena lilitan hutang yang tak berujung, di mana dari setiap hutang yang dikucurkan baik oleh IMF, WTO, maupun Bank Dunia selalu disertai dengan tuntutan-tuntutan kompensasif. Yang pertama ada M-Banking. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong masyarakat Indonesia untuk rajin menabung. Banyaknya dana terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan dan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri. Langkah ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan resmi. Saat nasabah menggunakan layanan mobile banking atau M-Banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi finansial seperti saat bertransaksi di ATM. Fleksibilitas teknologi dan transformasi ponsel menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Hal itu ditandai dengan lahirnya layanan internet banking dan M-Banking. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak mau terus-menerus bergantung pada utang asing dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, peran swasta dalam pembangunan akan terus didorong. Pemerintah akan mendorong lebih banyak PPP atau Public-Private Partnership, tidak hanya andalkan utang, tapi juga equity dan partisipasi swasta, ungkapnya. Pemerintah bekerja sama dengan swasta membantu seluruh pihak termasuk usaha mikro kecil untuk onboarding dan melakukan sertifikasi melalui kegiatan peningkatan SDM digital, pembuatan database digital, literasi digital, dan pembangunan infrastruktur digital. Upaya-upaya tersebut akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. 6. Memperkuat kerjasama dengan negara berkembang untuk menghadapi negara maju. Contoh yang pertama, bersama negara ASEAN lain, bekerja sama di bidang teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di ASEAN dan negara mitra. Menteri-menteri dari Indonesia dan negara ASEAN saling bertukar pandangan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan aktivitas ekonomi masing-masing. Hasil dari pertemuan tersebut, para menteri mengesahkan ASEAN-Japan Economic Resilience Action Plan sebagai tindak lanjut Joint Statement on Initiative
on Economic Resilience in Response to the Coronavirus Disease atau COVID-19 Outbreak yang telah dipublikasikan pada 22 April 2020. Beberapa kerjasama yang tercakup dalam rencana untuk memulihkan ekonomi ASEAN antara lain meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, menjamin keterbukaan pasar, meningkatkan fasilitasi dan arus perdagangan dan produk medis.